Shalom Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara dengan judul Are You an Overthinker? Apakah Anda terlalu banyak berpikir? Siapa yang di sini ketika berpikir susah tidur? Tolong angkat tangan. Atau ketika tidur berpikir terus? Oke. Siapa yang usianya lebih dari usek suwe? Tolong angkat tangan. Usek suwe. Oh ya wis akeh sing tuwek ya podo. Oke. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, antara orang yang muda dan yang orang tua itu beda paradigma ya, seperti yang tadi. Contohnya begini, waktu kami married, masih bulan madu, kami pulang ke Indonesia dan istri saya beli jin itu yang belel gitu, yang ice wash, zaman dulu ice wash ya, ingat ya. Nah, begitu sampai saya dijawil sama mamah saya, papa mamah saya itu totok, do you know the meaning of totok? Jadi sering notok gitu ya, enggak, asli congkok gitu ya. Dan dia bilang begini, saya dikasih duit, kasih uang, dia berkata, lain kali istrimu belikan celana baru. Padahal itu baru loh. Dan belakangan saya ngomong sama istri, lain kali kalau kita pulang lagi, kita pakai yang sobek-sobek, nanti kan aku dapat uang 5 kali lipat, betul? Itulah paradigma, perbedaan yang luar biasa. Dan setiap tempat, setiap negara itu berbeda paradigmnya ya. Di tempat saya tinggal di South Lake, itu satu kecamatan, kami satu-satunya orang Indonesia di situ. Sehingga nggak biasa ngegosip, nggak biasa ngerumpi. Betul ya, suatu kali John tetangga saya panggil begini, pagar kita rusak, berlubang. You atau saya yang panggil handyman, tukang ya, yang panggil tukang, nanti dibagi 2. Misalnya habisnya $500 ya, kamu 250, saya 250. Dan saya berkata ya, kamu yang stay di sini saya akan pendatang, saya akan imigran, meskipun nggak gelap, betul ya. Karena kalau Congkoden kan rodok terang gitu ya, betul ya, nggak gelap gitu ya. Karena ada orang berkata tenglang itu peteng-peteng hilang gitu. Nah, ternyata ya itu diperbaiki, habis saya bayar. Suatu kali John panggil saya lagi. Dia berkata begini, semutmu pindah ke halamanku. Ini kok semut pindah aja dimasalahkan. Lihat itu, halaman saya penuh semut. Terus saya berkata begini, John, anak-anak saya sudah grown up loh, sudah di university. Anak-anakmu masih toddler and teenager. Jadi yang lebih banyak buang makanan siapa? Oh ya anakku. Nah, semut suka yang halaman kotor atau bersih? Yang kotor, halamanmu lebih kotor. Dia lihat, oh iya, damai. Jadi orang bule kalau diajak soal logika, itu pasti jalan. Itu sebabnya saya betah sekali tinggal, hanya istri saya maksain untuk pulang. Dan Pak Arifin juga berkata begini, you pulang ke Indonesia aja lah, lebih tepat di sini. Nah, apakah kita overthinker, selalu terus banyak berpikir? Siapa di sini yang nggak bisa tidur, tidurnya yang 4 jam gitu? Atau yang tidurnya 40 jam masih merasa kurang tidur? Oke. Nah, lihat, ada orang yang mungkin nganggap kita overthinking. Jadi orang lain. Tapi ada yang kita sendiri merasa diri kita overthinker. Dan kalau kita terlalu banyak mikir, itu biasanya mengganggu kesehatan. Betul ya? Nah, suatu kali entah Jawa Pos, entah koran lain ya, wawancarai seorang penjual gudeg di Yogyakarta. Penjual gudeg ini luar biasa. Jadi anaknya di kuliah di tempat-tempat yang bergengsi, ITB misalnya, UI, UNER. Jadi sampai kagum wartawan ini. Bu, ibu nggak pernah punya masalah. Dan dia tanya, masalah itu apa toh? Loh, ini keren ya. Di sini yang uangnya banyak, betul ya, yang nggak ada serinya, katanya masalah terus, betul ya. Jadi kalau uangnya masalah terus, bagi ke saya, nanti nggak masalah, betul ya. Nah, yang tertawa minta dibagi gitu. Kemudian ditanya, loh masalah itu begini loh Bu, anak-anak ibu kan sekolah di sekolah bergengsi. Kalau waktunya bayar uang kuliah, nggak ada uang, itu masalah. Nggak pernah itu. Loh maksudnya, setiap kali mau bayar uang kuliah, tiba-tiba ada yang borong gudegku, dan nggak mau kembalian. Ngasihnya 1 bendel banyak itu. Jadi berlipat kali dari harga gudegku. Itu senantiasa terjadi. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Mengapa kita yang di sini justru overthinker yang mungkin cara ekonomi lebih bagus ya?
Suatu kali anak saya di Melbourne pulang dan kami satu mobil dengan dia. Tiba-tiba dia berkata begini, "Papa kok kelihatan overthinking?" Dia berkata, "Iya, kuliah semakin mahal ya. Dan adikmu belum selesai loh kuliahnya. Soalnya anak pertama dan bungsu itu selisih 8 tahun. Jadi baru tahun ini graduation bachelornya, dia teruskan master degree-nya. Jadi mikir kan cukup mahal kan biayanya. Dan dia berkata begini, "Papa itu hamba Tuhan. Enggak usah bingung, nanti pas mau bayar pas dapat." Dikira aku penjual gudeg gitu ya. Betul ya. Nah, tapi ternyata selesai juga bachelornya. Dan yang membuat kita kadang-kadang kalau kita ke Sintiapo gitu, kan ke KL, Penang, kan check up ya. Dan saya sama istri, mumpung kita di sini, kita check up aja lah sekalian. Dokternya itu masih sesek suwe, ada tahu sesek suwe? Bahasa Ibrani ini 40 tahun, betul ya? Nah, setelah periksa, semua saya jantung, semua diperiksa. Dia salami saya, dan dia berkata, "You much healthier than me." Engkau jauh lebih sehat dari saya. Padahal dia sesek suwe loh. Dokter loh, ternyata dokter aja belum tentu sehat kan. Jadi salami kiri kanannya, "Modelmu gini kamu sehat loh." Coba bilang sama sebelahmu, "Modelmu gini kamu sehat." Betul ya? Apalagi kalau makan nasi ambyar ya Bu ya. Saya ketemu dengan Bu Adrian waktu di City Square ya. Saya tanya Pak Budi yang enak apa? "Oh anu aja, nasi ambyar." "Loh berarti morat marit?" "Oh enggak Pak, enggak. Hanya lauknya di situ ada empal, ada ayam, ada bebek. Maksud hati pengen makan bebek." Tapi lihat Pak Budi gitu ada kok agak enak ya, nantangi ini. Soalnya siapa yang punya kolesterol tolong katakan. Kalau makan bersama saya pasti tidak ada kolesterolnya. Keluarga kami itu keluarga medis ya. Jadi kalau enggak dokter, apoteker. Seluruhnya, the whole family. Jadi kalau kumpul gitu ngomongnya begitu. Dan saya sering berkata di sini tidak ada kolesterolnya. Yang ada di paramita. Ya lah, coba dimakan, cek. Enggak ada, di layar enggak ada. Tapi begitu ke paramita, keluar semua. Ya tak ya? Oke. Nah, inilah ciri-ciri yang overthinking. Overthinking itu adalah tidak bisa relax. Jadi berpikir terus. Dan dikira kalau kita banyak duit bisa berpikir. Enggak. Saya masih ingat lama sekali, suatu kali ajudannya Pak Mukhtar Riyadi itu nelpon. Dan Pak Mukhtar mau ditemui malam ini, jam 1 dini hari. Ya berangkat itu istri saya berkata, "Kok bareng Malik?" Ketemu siapa? Ketemu Pak Mukhtar. Nah itu sampai pagi, sampai breakfast. Jadi ngobrol ngalor ngidul, saya tanya, "Pak kok bisa jadi konglomerat gimana?" Dan dia berkata itu dendam, tapi dendam yang positif ya. Saya dulu benci sekali loh sama orang kaya gitu, sehingga kebencian itu akhirnya saya tuangkan, ini benci yang positif ya, bukan benci bunuh gitu enggak. Jadi dia kerja keras, Cetio saya dapat, Captio dapat, sampai CM itu 1M ya dapat, 100M, 1T, enggak diterusin ya, karena diterusin saya tahu hartanya takut dimintai gitu ya. Nah tapi ketika saya pulang ke rumah, saya itu overthinking terus. Lihat saham bergerak naik turun, khawatir. Tapi pembantu saya, pembantunya pasti banyak dong konglomerat, itu sudah bisa nonton Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, bayangkan itu. Saya jadi merasa loh ini salah siapa ini? Begitu ada yang memperkenalkan Kristus, dia terima Kristus. Jadi kalau kita kebanyakan pikiran, jangan-jangan malah perlu diinjili, betul ya? Coba tanya sebelahmu, kamu banyak pikiran enggak? Jangan-jangan belum terima Yesus gitu ya. Oke, nah kemudian kita nggak bisa berpikir hal yang lain, fokus itu terus. Salah satu yang membuat kepikiran adalah calon mantu, betul ya? Siapa di sini yang belum dapat mantu, tolong angkat tangan. Oke, saya itu dikenal sebagai orang yang jodohin. Kemarin yang di Fasa, di Sangrila itu dua pengantin itu saya yang jodohin. Dan MC-nya berkata begini, ini calon pengantin, ini yang menikah ini yang kenalin Pak Safir. Begitu turun ada 3 ibu-ibu minta nomor handphone saya. Suruh ngenalin noniknya, betul ya? Oke, yang keempat bapak-bapak 40 tahun. "Pak untuk anaknya?" "Oh enggak, untuk diri saya sendiri." Waduh, mengapa? Kalau sudah 40 tahun, koinnya kan sesek-sue ya. Nah kalau sesek-sue memang susah sesek, betul ya? Kalau Anda usia sesek-sue belum married itu memang sesek, setuju? Nah tapi saya berkata enggak apa-apa.
Saya masih ada 38, tapi tinggal di Tokyo loh. Dan dia nggak mau, cewek itu nggak mau pulang Indo. Jadi kalau engkohnya mau, tak kasih Yu ke Tokyo, saya kenalin dah. Nanti Yu tinggal di sana. Lalu saya kerja apa di Tokyo? Ya enggak tahu, jadi yakuza atau apa, terserah gitu ya. Nah kadang-kadang overthinking ya. Kemudian dikatakan begini, jadi sulit mengontrol diri kita, banyak khawatir tentang banyak hal. Dan yang terakhir itu dikatakan begini, kalau kita sudah ambil keputusan, jadi ragu-ragu. Betul enggak ya? Betul enggak ya? Sell or buy. Yang main Bitcoin pasti tahu ya. Ini jual atau beli ya, jual atau beli gitu ya. Saya dulu itu sebelum Bitcoin naik, saya itu diberitahu sama teman saya di Jakarta, Pak beliau yang ini loh. Nah, saya namanya pendeta nggak mau beli. Ternyata naik 10 kali lipat. Seharusnya saya beli Bitcoin, sekarang saya bisa beli Tesla seharusnya, betul ya. Nah, tapi karena terlalu overthinking, jadi nggak jadi. Oke, nah apa ciri-cirinya? Sulit menghentikan pikiran sehingga mengalami kesulitan tidur khususnya di malam hari. Siapa yang sebelum tidur masih buka HP? Ada? Ada yang baru putus cinta, tolong angkat tangan. Stalking begitu, ngeliatin pasangannya, meski kalau nggak saling blok. Dan kalau sana sudah punya pasangan, kita jengkel sekali ya. Loh, musuh aja didoain, mantan malah dipisui. Itu aneh kan? Betul? Kalah duluan jengkel sekali. Nah kecuali untuk baca firman Tuhan. Saya kalau menjelang tidur, saya baca firman Tuhan. Dan ada yang berkata begini, Pak saya kalau baca firman Tuhan cepat tidur. Khususnya kalau baca Tawarikh. Oh ya pinter. Nggak percaya coba nanti dibaca Tawarikh ya, nanti cepat tidur. Oke. Nah kedua berlebihan menganalisis hampir setiap hal. Sehingga kesulitan mengambil keputusan. Dan ini sangat-sangat sulit. Bagi dua antara apa yang segera harus dipikirkan dan dilakukan. Dan berikutnya think slow and fast. Saya itu bertahun-tahun belajar tentang human resource development. Nah ini ada ungkapan Blink dari Malcolm Gladwell. The power of thinking without thinking. Jadi cara berpikir tanpa berpikir lagi. Apa itu? Kalau nyetir ya, saya dari rumah saya ke sini, kan deket banget kan. Dari rumah ke sini kan deket banget. Rumah anak saya juga deket, di deket Dian Istana itu sebelahnya. Kan deket, serit 1/4 jam sampai. Apakah saya mikir ini, kalau manual ya, masuk gigi berapa? Kan enggak kan? Otomatis kan? Mengapa? Itu fast thinking, berpikir dengan cepat karena sudah menjadi kebiasaan. Mari berdiri, saya coba praktek ya. Ayo coba berdiri. Dengan mohon sangat berdiri supaya bisa mengerti masalah ini. Anda tahu sedekap? One hand behind the other, tahu ya? Oke, ya itu ya, lihat bagus yang sangat bagus banget. Nah, ketika saya hitung 1, 2, 3, Anda sedekap. Oke ya, 1, 2, 3. Turunkan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, turunkan. 1, 2, 3. Oke, masing-masing jawab dalam hati ya, tangan kiri di atas tangan kanan atau tangan kanan di atas tangan kiri. Oke, sekarang dibalik posisinya. Kalau tadi tangan kiri di atas tangan kanan, sekarang tangan kanan di atas tangan kiri, begitu sebaliknya. Turunkan. 1, 2, 3. Nah, enggak karu-karuan, silakan duduk. Kok tiba-tiba ada yang gini? Loh, nah biasanya bisa loh. Begitu diubah aja tangan kiri di atas tangan kanan, kok ada segini. Lihat sebelahnya. Loh ngapain sedekap harus lihat sebelahnya? Mengapa? Karena kebiasaan itu susah diubah. Betul ya? Suatu kali saya mau pimpin KKR agak jauh dan driver saya sakit. Jadi saya telepon ada driver pocokan datang. Terus dia bilang begini, Pak pakai yang mana? Ya itu. Enggak tahu you pakai yang mana, yang kecil atau yang besar. Pokoknya saya hanya sendirian. Dan dia berkata begini, Pak mobil Bapak matic semua. Loh lah iya, saya nggak bisa ya Pak, bisanya manual. Ya udah kamu pulang aja. Ini sopir gak bisa matic tuh nggak ruwet, betul ya? Bisanya manual. Saya berkata Pak belajarlah manual matic itu bom-bomkar Pak. Oke, anak kecil aja bisa, Bapak nggak bisa. Mengapa? Kebiasaan. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Think slow and fast. Ada saatnya kita berpikir sangat cepat. Ada saatnya kita harus berpikir lambat, enggak bisa cepat. Kalau ada yang belum dapat karena baterai habis.
Thank you Pak Roy. Oke. Nah, saya itu punya teman banyak sekali namanya Roy, bingung saya. Di GPCC ada yang namanya Roy. Di tengah kota di sini ada yang namanya juga Roy. Nah, ketika mendesak itu harus cepat. Tetapi kalau pilih menantu atau cari pasangan, itu nggak bisa cepat. Ada di sini cewek yang picky, nggak ada pendapat. Tahu picky? Sulit menentukan. Biasanya papa mama jengkel, kamu kok gak merit-merit? Pilih-pilih tebu oleh bongkrek, pernah dengar kata itu? Saya terus sampai sekarang bongkrek itu kayak apa saya nggak tahu itu. Oke? Tapi saya selalu membela yang picky. Mengapa? Kita dulu cari tas saja, pilihnya luar biasa ya. Muter di pasar Atom 2 jam, pulang nggak jadi beli itu. Ada nggak yang model begitu? Sudah muter pasar Atom 2 jam, pulang lo nggak dapat. Sudah dapat aja istri komplain kok. Saya itu kalau laundry jas tiap minggu kan, itu kan di HR Muhammad. Suatu kali saya lihat di situ loh, kok ada batik murah ini. Di bawah cepek jing, bayangan batik itu. Ya so biar, ya usahlah di bawah cepek jing tak bawa. Istri saya bilang, oh enggak usah, di ITC mek ngombat. Loh, kok iso rohel itu. Loh aku parkir yang ITC lu larang, betul ya? Luar biasa. Tapi kalau ada kita terlalu memilih itu susah. Percaya tidak ada seorang cewek, anak keluarga mampu sih OKL. Dia sudah 10 kali saya kenalin, enggak dapat. Dia berkata begini, Pak Safir sudah ya. Sudah dapat kamu? Belum, tapi sungkan, sudah 10 kali. Saya hanya ngomong begini di WA saya, one more time. Sekali lagi ya, yang ke-11 itu jadi. Siang saya kenalin, sore engkongnya yang cewek itu nelpon saya. Sambil nangis, orang tua gampang nangis ya. Wah thank you ya, sekarang cucuku udah dapat, baik sekali. Begitu telepon ditutup, ganti mamahnya yang cowok nelpon saya. Pak, keren nih Pak, cocok kami, kayak ini akan segera merit. Bukankah itu keren? Begitu telepon ditutup, engkongnya nelpon lagi. Pak, Safir minta tolong ya, adiknya belum dapat. Engko adik, ponaan lah saya ngeluh kabeh, betul ya, lama-lama. Tapi saya memang senang. Nah jadi kalau fast itu memang harus cepat. Misalnya saya berdiri di atas bus gitu ya, di atas bus ada orang nginjak kaki saya gitu. Kalau saya orang Surabaya langsung saya dorong. Minggir, sikilmu itu, sikilku dulu. Kalau orang Solo tanyanya beda loh. Bapak mau kemana? Ke Solo. Oh berarti masih lama ya? Masih lama apa? Masih lama nginjak kakiku. Ya bayangin, selak penyet, betul ya? Nah, jadi ada cara berpikir yang lambat, ada cara berpikir yang cepat. Dan jadi supaya menghindari kita pakai STMJ. Apa itu STMJ? Susu telur madu jahe, betul ya? G-nya adalah ginseng ya, santai, tenang, ask for help, minta tolong, jadi garap. Jika tidak Anda akan mengalami stres, kelumpuhan, dan bisa depresi. Oke? Nah yang kedua berlebihan menganalisis hampir setiap hal, sehingga kesulitan mengambil keputusan. Yang ketiga kecemasan yang berlebihan, mental symptom of anxiety. Dan inilah yang seringkali membuat kita itu terus pusing, severe and intrusive thought. Pikiran itu terus-menerus seperti menusuk-nusuk kita di kepala kita. Difficulty to concentrate, susah untuk berkonsentrasi. Anak-anak usia muda itu sulit sekali loh. Jadi kalau untuk Rocky itu biasanya 1/4 jam sudah bosan, sudah ganti. Betul ya? Dan kalau sudah ganti gangguin temannya. Anak kita kalau bosan gangguin temannya, itu jangan terlalu cepat dihakimi. Biasanya anak seperti itu jenius. Anak seperti itu jenius. Keren. Bapak Ibu tentu kenal ya Jonathan Patiasina ya. Oke, cerdasnya luar biasa ya. Ternyata ketika kecil enggak loh. Saya diundang ke Melbourne oleh Pak Jonathan dan ngisi di gerejanya. Nah, tengah minggu itu dijak ngafe. Di Melbourne kan banyak kafe-kafe gitu. Saat ngobrol santai ini, bro enggak tahu ya, saya itu kecilnya ada gangguan belajar. Loh iya dah, kamu secerdas itu. Loh ya. Jadi kalau baca itu kadang-kadang enggak bisa urut. Suatu kali saya lihat di internet, saya tahu, oh saya ada masalah disleksia. Dia belajar sendiri, ketika SMA mulai bagus, ketika kuliah cum laude.
Jadi sekarang kita kenal Bang Jo kan cerdas sekali. Saya berkata, oh saya nggak duga Bang Jo kalau seperti itu. Jadi jangan gampang menghakimi anak. Anak saya yang bungsu dulu disebut hiperaktif, terlalu hiperaktif. Jadi saya masukkan satu sekolahan ditolak, masuk sekolah internasional malah diterima. Dan ternyata bukan hiperaktif karena IQ-nya yang terlalu tinggi. Mungkin beda ya. Zaman saya mungkin makan getuk, zaman sekarang dia burger lebih pinter gitu ya. Oke. Nah, penyebabnya takut salah mengambil keputusan. Are you afraid of making the wrong decision? Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa, tapi itu pelajaran. Tapi kalau pilih suami atau istri jangan salah. Kalau kita salah makan, penyesalannya sehari atau 2 hari. Betul ya? Sehari atau 2 hari, karena kita bisa murus-murus. Kalau salah potong rambut, penyesalannya bisa berbulan-bulan. Sampai rambut potong tumbuh lagi. Tapi kalau salah pilih pasangan, penyesalannya seumur hidup. Betul? Coba lihat sebelahnya bilang gini ya, aku salah gak ya pilih kamu itu? Oh, kalau berani keren itu. Oke. Terus yang sebelahnya jawab, kayaknya salah deh. Pulang malah bertengkar, betul? Dikira kalau usia pernikahan kita sudah 40 tahun ke atas, ada yang usia pernikahannya 40 tahun, tolong katakan. Wah, Pak Diat sesek. Saya kira usianya masih sesek. Oke. Nah, kemarin kan ada keluarga properti yang merayakan pernikahan emas di Shangri-La ya, 50 tahun. Saya suruh jadi pembicaranya di situ. Dan ini opa dan opanya duduk di VVIP room, saya di ujungnya sini. Katanya anak dan cucunya supaya saya bisa ngobrol. Saya tanya begini, Oma, sudah bisa mengerti opa? Bayangkan nikah sudah 50 tahun loh. Dan dia berkata, masih sering membuat saya nangis loh. Bayangkan suaminya masih sering mendekat, nangis. Dan saya tanya opa, kalau opa sudah mengerti istri? Buru-buru ngerti. Ini wanita paling misterius sedunia Pak Safir. Loh, wes 50 tahun sik misterius di opo. Apalagi pacaran 3 bulan kawin. Aduh, bojai. Enggak loh ya, enggak. Nanti kalau ada yang 3 bulan nikah nanti kira bojai. Enggak. Nah, atau pengalaman traumatis. Saya dulu suka fotografi dan ini di Rockingham. Ada penyanyi dari Australia yang ingin buat album baru, saya diminta untuk motret. Dan ketika saya berkata mundur, backward, dia tiba-tiba pucet sekali dan gak bisa lagi acting. Saya tanya kenapa? Dia berkata when I was childhood, I was drowning. Saya itu dulu pernah tenggelam, jadi dia gak berani. Jadi pengalaman masa lalu itu berbahaya. Gimana cara mengatasi trauma? Lawan. Anak saya yang bungsu, dulu waktu di Point Walter, kami gak jauh dari Point Walter, itu dia renang, istri sama anak saya yang sulung sudah renang sendiri. Nah yang bungsu dititipkan ke saya, waktu itu masih toddler, masih kecil. Tiba-tiba dia berbaring begini, saya kira hebat sekali dia bisa berenang dengan begini. Ternyata dia tenggelam loh itu. Jadi saya rangkul, saya mandiin, dia cerita tadi saya tenggelam. Sampai hari ini istri saya gak tahu loh. Kalau istri saya tahu saya di PHK jadi suami loh ya. Oke. Jangan ada yang bocorin ya, dia nggak mungkin lihat YouTube di sini, tenang aja. Oke. Nah, tapi gara-gara itu saya leskan renang dan ketika saya KKR di Bima, ada teman pinjami kapalnya, kapal yang biasa untuk siar itu, saya dipinjami satu kapal untuk saya sendiri. Belum sampai ke pantai jauh, anak-anak sudah lompat untuk renang. Dan nakodanya berkata, anak-anak luar biasa renangnya. Saya berkata, kayak papahnya. Like father, like son, betul? Karena mereka jago berenang, saya juga bisa jago berenang. Tapi jayanya hanya gaya dada. Dada, nggak muncul lagi. Oke, ada yang berenang dengan gaya dada di sini? Oke, berikutnya adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan. Belakangan banyak orang disebut GAD ya. Atau generalized anxiety disorder, sakit yang cemas, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan terus-menerus, yang sulit dikendalikan serta mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin merupakan tanda gangguan kecemasan umum. Yang paling penting adalah ini dong, petunjuk firman Tuhan. Lihat Matius 6:27, bis, itu bukan kereta, tapi bis ya. Bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat mempanjang umurnya biarpun sedikit. Jadi ketika kita overthinking itu justru memperpendek usia kita. Biar sehat untuk apa? 1, pola M, pola apa?
Pola makan. P yang kedua, T, pola apa? Pola tidur. Yang ketiga, O, pola apa? Pola olahraga. Setuju? Tapi yang membuat cepat mati itu kalau kakean pola. Setuju? Bilang sama sebelah, kamu gak usah kakean pola. Kalau kakean pola itu cepat mati. Gak usah pakai pola-pola macam. Kalau kakean pola itu cepat mati. Oke? Nah, apakah ucapan Yesus ini ilmiah? Iya, ilmiah. Saya itu dulu belajar, saya sekular sih. Sampai S3 saya belajarnya bukan teologi. Saya itu belajar human resource development, pengembangan kepribadian. Jadi kemarin ketemu dengan rektor dan bilang, bantuin dong ngajar. Saya bilang, oh ya tapi bukan dosen tetap ya, dosen tamu aja ya. Dan saya berkata, oke setahun sekali saya ngajar di Petra, setahun sekali saya ngajar di UC. Dan saya ngajarnya adalah human resource development. Mari kita melihat apakah ucapan Yesus ini ilmiah. Selama bertahun-tahun saya mempelajari fungsi otak, ada banyak buku tentang bagaimana kerja otak kiri atau otak kanan. Yang pinter itu bukan seberapa besar otak kita, tapi seberapa banyak synapse. Synapse itu syaraf yang hubungkan otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau itu banyak, bergeraknya cepat, kita menjadi orang yang sangat cerdas. Nah, tapi ada yang dilupakan yaitu yang di depan kita, disebut prefrontal cortex, disebut PFC. Adalah bagian otak yang berfungsi seperti presiden, seperti bupati, seperti gubernur, yaitu eksekutif. Seperti membedakan mana yang baik dan buruk, mempertimbangkan konsekuensi atau dampak perbuatan yang akan dilakukan, membuat keinginan untuk bekerja, mencapai tujuan, serta fungsi untuk mengandalkan diri. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita hanya belajar sekular tanpa tahu Tuhan, bahaya. Ya balik, saya kuliah lagi teologi di I3 Batu Malang. Ngulang S2 lagi MTH, baru saya selesaikan DTH-nya. Karena dulu khotbah-khotbah itu hanya belajar sendiri, self-study, swa-learning. Ternyata dengan semakin belajar teologi, kayaknya kita semakin banyak yang nggak tahu loh. Betul ya? Kok banyak ucapan-ucapan yang susah ya? Kalau ucapan Yesus itu susah bukan berarti dia nggak benar, hanya kita belum mengerti. Nah, jadi kalau PVC kita beres, kita beres. Mari kita bangkit singkatan PFC untuk mengulik ucapan Yesus. Yang pertama, pikirkanlah yang baik dan benar. Setuju? Lihat Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya dulu belajar komputer, ada istilah WYSIWYG, what you see in the monitor if you get in the printer. Jadi kalau monitor kita sama dengan hasilnya, biasanya lebih mahal harganya. Nah, kalau yang kita masukkan hal negatif, yang keluar pasti negatif thinking. Tetapi berpikir negatif itu ada pentingnya. Ada seminar yang Bapak Ibu kalau senang belajar, itu The Six Thinking Hats, 7 topi berpikir. Saya ikut seminggu di KL, di Kuala Lumpur. Itu diajarkan kalau kita pakai topi hijau, kita jadi lebih cerdas karena kreatif. Tapi kalau topi hitam itu berpikir negatif. Loh, aneh ya? Kok berpikir negatif bisa positif? Ternyata banyak yang kita ciptakan di sini itu karena pakai topi hitam. Contohnya apa? Parasit. Tahu ya parasit ya? Kalau ada pesawat terbang jatuh, nah itu dari pikiran negatif. Kalau pesawatnya rusak gimana ya? Kalau jatuh gimana? Negatif kan? Nah insinyurnya mikir kalau jatuh perlu pakai parasit. Keren ya? Misalnya mobil, ini kalau kenceng perlu rem kan? Fast and Furious, betul ya? Perlu handrem, bener ya handrem. Saya pelayanan di Kanada, pengurusnya itu datang begini, Pak selama di Kanada pakai mobil ini ya. Saya sama istri saya bilang, enggak ganti. Mengapa yang disodorkan Lamborghini? Bisa enggak pulang saya, betul ya? Saya bilang, kamu berani nyetir ini? Ya berani, di lapangan. Soalnya kencang sekali loh, super power. Akhirnya diganti dengan GTO. Nah itu pun juga kencang loh, itu kencang. Jadi kalau kita kencang sekali tanpa rem, konyol kan? Jadi pikiran negatif itu perlu. Siapa di sini yang masih punya anak perempuan, anak laki-laki yang belum punya menantu, tolong angkat tangan. Nah ini keren ini. Oke.
Iya, ini, oh masih kecil, iya nanti kan gede, betul. Nah, ada seorang cowok itu ngajak 3 temen ceweknya datang. Terus bilang sama mamahnya, Mah, coba tebak di antara 3 ini mana yang pacarku. Mamahnya langsung berkata, yang tengah. Loh kok mamah tahu? Padahal ditarik di belakang pintu supaya enggak tahu teman-temannya. Yang mana? Yang tengah. Kok mamah tahu kalau itu pacarku? Ya soalnya itu yang paling tak benci. Itu sebabnya mertua mesti paling gegeran mbek menantu perempuan ya itu gara-gara. Sik pacarannya sing paling tak benci, paling dibenci diambil sama anaknya, betul ya? Oke. Nah, jadi cara berpikirnya kan beda sekali, harus punya pikiran negatif. Bagaimana anak saya kalau dengan dia? Bagaimana dengan anak saya dengan itu? Dan istri saya juga mulai pusing loh. Karena anak bungsu kami relationship sama orang asing. Dan saya tanya loh, kan dulu aku sudah ngomong, kalau kamu nggak mau ya jangan kirim anak ke luar negeri. Dia berkata ya biar pikirannya maju. Ya pikirannya maju itu termasuk cari pacar loh. Oke. Dia sudah 3 kali datang ke Indonesia dan istri saya berkata begini, sekali-sekali ngomong Surabaya adalah, ya kamu ajarin dong. Supaya dia gak ngomong Inggris terus, betul? Sekali-sekali ajaran Madura pisan itu kan. Supaya bisa ngomong. Nah, jadi setiap kali apa yang kita pikirkan harus ada risikonya. Oke? Nah, Jess, ini orang yang tidak mau membuat orang lain berpikir negatif. Dia kuliah di Belfast, di Queen University. Suatu kali ditelepon, nomor rekeningmu dibekukan. Tak kasih nomor baru ya. Yang nelpon siapa? Bank Inggris loh, nelpon itu. Dia kirim 10 pound sterling dipindah. 1 jam kemudian dia ke ATM. Dia ambil 10 pound sterlingnya, keluar. Begitu keluar dia bilang, aman dong. Maka ribuan pound sterling dia di satu bank dimasukin ke situ. Begitu masuk langsung hilang rekeningnya. Enggak ada. Jadi dia harus ke bank sampai 6 kali, on foot, jalan kaki, karena dia uangnya habis. Enggak ngomong supaya dikirimi lagi dari Indonesia, enggak pernah ngomong. Ketika pulang, kok enggak ngomong? Enggak mau ngerepoti orang. Oh keren. Nah ini di Pak Mantu bagus nih, betul ya? Oke. Nah sekarang dia sedang mengambil master degree-nya. Dia enggak mau pulang lebih dulu sebelum dia dapat kerjaan di sana. Nah jadi mari memilih dan memilah yang baik bagi kita. Menurut KBBI, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya memilih, itu kita pilih, pilah. Tahu ya? Nah sesuai dengan kehendak kita, sedangkan memilah adalah suatu membedakan atau dapat memisahkan sesuatu antara 2 atau lebih pilihan. Ada seorang anak GSJS itu datang kepada saya dan berkata begini, yaitu kalau pelayanan sering dibatengi anak-anak muda, Pak Safir, ini ada 3 cowok naksir saya, kira-kira yang mana ya? Yang mau nikah itu saya atau kamu? Tak lihat aja. Saya belajar sih baca, bukan baca wajah ya. Tapi pernah belajar soal kerut-merut di wajah. Saya rasa yang Surabaya aja. Dan dia berkata, tapi ganteng yang Jakarta kan? Oh ya, ganteng yang Jakarta. Tapi baik yang Surabaya. Akhirnya dia milih yang Surabaya. Mamahnya berkata begini, Pak pilihanmu dipilih anakku. Awas lek salah. Terus nanti nyalain aku, yang kamu kan pilihanmu kan. Jadi harus memilih itu. Waktu ke Tokyo saya kunjungi, ini kuil, The Wise Monkeys Philosophy. Ada 3 filosofi dari kera. Yang pertama tutup telinga, hear no evil. Jangan dengarkan ucapan negatif dari orang, tetangga kiri kanan. Yang kedua, see no evil, jangan lihat hal-hal yang jahat. Dan yang ketiga, yang paling penting, speak no evil, no gossiping. Jangan pernah gosip. Mari kita ulik satu persatu ya. Yang pertama, jangan mendengarkan apapun yang jahat. Di dalam Amsal 16:28 dikatakan begini, orang yang tidak jujur menyebarkan pertengkaran dan penggunjing memisahkan sahabat karib. Dan orang Indonesia sangat terkenal dalam hal ini. Saya sudah terbang nih dari Indonesia, sudah sampai ke negara itu. Yang jemput saya bukan gereja yang undang saya. Saya bingung, loh iya Pak, dia pakai tulisan gitu. Bapak mau khotbah kan di sini? Iya. Tapi yang undang kan bukan Bapak? Iya. Gini loh Pak, dengar ceritanya. Itu gereja itu sudah terlanjur ngundang Bapak. Saat sudah deal semuanya, gereja itu pecah. Nah sekarang Bapak mau mana?
melayani gereja A atau B. Daripada bingung, ke C aja ke gereja saya. Ya sudahlah, sudah terlanjur ruwet gak itu. Siapa yang pecah? Gereja Indonesia. Orang Indonesia emang gampang pecah, betul? Ketika tak telepon deh, gerejamu pecah. Oh enggak Pak, multiplikasi. Oh keren, ngomongnya kok mesti baik. Kalau suruh ngeyel paling pinter orang Indonesia, betul ya? Itulah, jadi hati-hati menggunjing itu bisa pecah. Jangan melihat apapun yang membuat kita berdosa. Ini ayat yang sangat dahsyat. Coba kita lihat Matius 5:28. Akan tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Sosok saya kan dari Siangkang ya. Jadi kakak ipar saya itu dari Hong Kong, datang ke Indonesia berlibur, kenal sama Koko, married. Dan sosok saya ini terkenal cantik. Kokoku yang satu itu ada nakal itu. Kalau ke pesta dia bilang gini, kalau ada yang bujangan, mau nggak tak kenal no sama si Oci itu? Nanti dilihat ya. Oh ya lumayan ya. Loh itu siapa? Temanmu? Bukan, sosokku. Langsung mundur balik. Jadi oh itu sosokku. Nah jadi di sini dikatakan gitu aja kan nggak apa-apa. Di sini dikatakan memandang dan menginginkannya. Kita sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Yang ketiga, jangan mengatakan apapun yang menghina orang lain. Mari kita melihat Efesus 4:29. Jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan baik yang membangun. Orang yang membutuhkan sehingga perkataanmu itu memberi berkat bagi orang yang mendengarnya. Apa bedanya OKL dan OKB? OKL itu lebih rendah hati, setuju? Ada yang nggak tahu OKL apa? Adiknya DHL itu loh. Enggak, OKL orang kaya lama, OKB orang kaya baru. Saya kasih contoh ya. Suatu kali saya pelayanan dan anak sulung saya ikut. Tiba-tiba pengusaha itu bilang begini, Pak Safir lain kali kalau pelayanan di kota ini nggak usah lah pakai hotel, pakai apartemen saya saja. Ada satu lantai itu isinya hanya 6 unit. Dan anak saya tanya begini, Suk, manggil Suk ya, Suk punya satu lantai. Diam aja ini teman saya nggak jawab. Sampai hampir selesai makan, tanya lagi, Suk punya satu lantai? Enggak yo, satu tower. Anak saya itu langsung kaget. Dalam perjalanan ke hotel berkata, enak ya, teman papa itu crazy rich semua ya, enggak enak ya. Loh, kok bisa? Yang enak kalau papa yang crazy rich. Betul. Loh iya dong, orang itu kadang-kadang gitu ya, oh enak ya teman-temanmu orang kaya. Loh enggak enak loh, yang enak lah kita, setuju? Siapa di sini yang crazy rich? Loh enggak ada yang berani angkat tangan. Khawatirnya apa? Rich-nya hilang tinggal crazy-nya kan enggak enak, betul ya? Oke. Nah justru kalau yang sangat kaya itu low profile. Saya kenal dengan seorang Jakarta, seorang ibu yang kemana-mana sederhana. Suatu kali ke US, tiba-tiba dia, sopirnya datang, nganterin kunci. Pak, saya punya penthouse di kota itu. Dan itu jaringan hotel bintang 5 loh. Yang lantai atas itu saya beli. Sampai istri saya berkata, enggak duga ya? Ya kamu, saya sudah duga, soalnya aku kenal suaminya, kamu kan enggak. Betul, istrinya sederhana, suaminya konglomerat. Tapi demi ya, terus istri saya bilang, enggak usah. Mengapa? Kalau kita pulang kan harus ngersiin, betul ya? Malah ruwet kan, kalau dipinjemi penthouse, nah pulang atau kita gelebrak gitu, kan ya sungkan, betul? Apalagi sama gereja sana kan sudah disiapkan. Jadi hati-hati, jangan pernah menghina. Ingat kasus Fufu Fafa, itu kan yang nulis Agus kan, bagus ya. Nah kan sampai sekarang nggak tahu ya, sudahlah, betul? Hati-hati, jejak digital itu penting. Kalau Anda pengen tahu jejak digital Anda, tulis saja di Google nama Anda, klik, hanya sepersekian detik muncul semua. Ya atau ya? Nah jadi hati-hati dengan hidup kita. Amsal berkata nama baik jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Oke? Bisa naik lagi tadi? Tolong bisa dibantu? Oke, satu lagi. Oke, fokuslah pada Tuhan bukan kepada manusia. Janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kemarin seharian saya bersama dokter dari Beacon Hospital di Kuala Lumpur. Dia berkata begini, sebetulnya untuk cancer itu enggak usah terlalu banyak berpikir. Karena kalau itu masih sangat dini,
itu bisa disembuhkan. Kalau terlalu banyak berpikir, itu akan cepat menaikkan stadium dari 1, 2, 3, dan 4. Ya, dari genealogi. Dan dia berkata begini, kan Bapak teman saya di sini, jadi kalau nanti ada yang mau ke KL, tolong hubungi saya, WA saya, nanti saya akan jauh lebih perhatikan. Dan ini Christian Hospital, Beacon itu kan namanya mercusuar ya, mercusuar. Dan pemiliknya bukan dokter, dia dulu bukan kaya. Tapi dia ingin menyembuhkan banyak orang, sehingga pusat kanker terbesar di KL itu ya di Beacon Hospital. Itu Christian banget. Dia malah bilang begini, kalau ada yang nggak terlalu punya uang, saya sediakan akomodasi gratis. Jadi kemarin saya ajak ke Kartiko, milih jajan pasar, mau macam-macam dibeli semua. Kayak belum pernah makan makanan Indonesia, betul ya? Mereka rata-rata lulusan US sama lulusan Rusia. Jadi fokus pada Tuhan dan bukan kepada masalah. Oke? Nanti kita lihat, seringkali kita itu justru mikirkan masalah kita. Next. Nah, cukupkanlah dengan semua itu. Di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Melampaui pemikiran kita, beyond our understanding. Dan Alkitab Paulus berkata apa? Taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Karena kalau kita pikirkan sendiri, pasti tidak kuat. Setuju? Dan kalau stres, pasti kita akan ke rumah sakit jiwa. Ada yang pernah ke Medaeng? Oh, saya sering sekali loh ke Medaeng, pelayanan. Dan kan dibagi ya, sini cowok, sini cewek. Coba lihat yang bagian cowok, itu waduh wajahnya garang-garang. Tapi yang bagian cewek, itu banyak yang cantik-cantik loh. Mengapa? Kasusnya hanya 2 kalau cantik. Karena mereka rata-rata orang kaya itu, kok masuk sana. Kalau enggak narkoba, penipuan, itu banyak di situ. Ada satu tajik bilang, Pak doain ya, besok kayaknya sidang saya. Tapi kayaknya bisa keluar kok. Kayaknya bisa keluar, bisa memastikan. Playing God, kayak Pak Arifin tadi. Menganggap dirinya Tuhan. Cukupkan dengan apa yang ada. Setuju? Mari kita lihat konklusinya. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Siapa yang 40 tahun ke bawah, tolong angkat tangan. Ada ya? Masa enggak ada? Ada, 40 tahun ke bawah. Dengan yang 40 tahun ke atas, tolong angkat tangan. Kayaknya lebih banyak 40 tahun ke atas. Oke ya, itu pola pikirnya, paradigm kita sudah jauh berbeda. Saya akan ulang tahun setiap tanggal 4 ya, Pak Adrian ingat ya, tanggal 4 Juli ya. Orang bilang itu kode keras, dan saya khotbah di Betani, saya ngomong, ulang tahun minta apa Pak? Saya bilang sambal pecel, dikasih seatas kresek gede. Istriku seneng itu, dibuka pedes semua, langsung kecut wajahnya. Dia jadi enggak lihat pedes. Nah, kami pisah, saya ada undangan khotbah di IFGF. Nah, jadi waktu saya khotbah 2 anak saya, anak cowok dan anak cewek saya itu jalan-jalan ke Nike Store. Dan dia belikan hadiah saya malam di hotel berkata, Happy birthday Dad. Saya buka, saya kaget. Warnanya hijau Scotland, tahu ya? Hijau yang terang benderang itu. Terus saya tanya, menurut kamu bagus? Oh, bagus Pak ini Pak. Ini kan sepatu running, Papa kan seneng lari ya, Bapak seneng lari. Jadi biar tidak ditabrak kendaraan di tempat umum. Loh iya, loh kamu doain ditabrak. Loh enggak Pak, loh, biar terang jelas. Enggak berani pakai saya. Suatu kali, sekarang kan banyak gereja khotbah di mall ya. Saya diundang, saya pakai yang sore. Yang pagi sampai siang saya pakai Adidas yang putih. Sore saya baru pakai yang ngejreng itu. Begitu sampai itu, Asyir dari tempat jauh. Pak luar biasa Pak. Dari jauh sudah berkilauan. Waduh, wah ini. Nah, sejak itu gak pernah tak pakai lagi loh. Oke, nah jadi selera orang tua dengan orang muda sama-sama benar kan? Tapi kan berbeda, betul ya? Kan berbeda. Jadi ingat bahwa apa yang dianggap anak oke, kita belum tentu oke. Betul ya?
Itu sebabnya ini mumpung anak saya kan ada di Indo ya. Tadi saya suruh nganterin di sini. Terserah yuk mau ke Ola, dia kan suka nge-gym ya. Atau mau ke kafe silahkan, tapi nanti 2 jam yuk jemput saya. Baik Pak. Nah saya sering tukar pikiran sama dia. Karena dia itu sama pacarnya tiba-tiba berkata begini, kalau kami child free it's okay for that. Kalau kami nanti gak punya anak gimana? Duh, ide ini siapa? Ide kami berdua. Oh Isa itu loh ide kami berdua. Mesti ide pacar bukan? Iya Pak. Loh, ini mantu durung wis macam-macam kudu tak ketaki ae, betul ya? Nah kan pusing loh, karena enggak duwe putu lah ruwet kan. Alasannya biar gitu. Double income, no child. Loh, enak men. Mbok pikir diong jalan-jalan terus itu ya. Jadi orang tua healing terus itu ya, jalan-jalan terus. Nah, jadi sudah beda berpikir. Tapi kalau anak-anak habiskan, orang tua simpan. Setuju? Siapa yang nyimpannya kebanyakan? Enggak ada yang berani ngaku, berarti pelit-pelit, betul ya? Padahal Pak Arifin berkata, dare to give, sacrifice. Setuju? Ketika kita berani memberi, percayalah Tuhan akan terus berkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.